أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, mari kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, khususnya pada bulan Ramadan ini dan lebih khusus lagi di akhir bulan puasa ini 10 hari terakhir. Jadi jamaah Jumat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qadar banyak hal-hal penting yang sangat penting untuk kita ketahui. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, sesungguhnya anzalna kami, anzala menurunkan, kami telah menurunkan Al-Quran. Anzalnahu ada 3 kata yang digabungkan maka menjadilah kami menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu. Surat Al-Qadar ini berkaitan dengan ayat yang pertama. Para ulama mengatakan, ada di antara mereka mengatakan bahwa ini disebut sebagai makkiyah. Ada yang mengatakan ini adalah jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah makkiyah. Kalau makkiyah berarti diturunkan sebelum hijrah. Kalau Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Kapan diturunkan? Di Lailatul Qadar, pada malam kemudian. Inna anzalnahu di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad? Kitabnya adalah Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan? Kadang-kadang ada ayat yang diturunkan, kitabnya atau lawan bicara adalah satu orang seperti Nabi Muhammad SAW, tetapi sebenarnya ditujukan kepada umat Nabi Muhammad secara keseluruhan.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama ada yang mengatakan bahwa kenapa disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan? Karena di antara ulama mengatakan ada di antara keturunan Bani Israel yang berjihad selama 1000 bulan. Membuat perbandingan berjihad selama 1000 bulan itu selama 83 tahun berjihad. Tetapi kalau melakukan amalan ibadah pada malam Lailatul Qadar, lebih baik satu kali hanya satu malam dibanding 83 tahun berjihad. Maka inilah disebutkan oleh para ulama. Nah, ini nanti dikiaskan kepada ibadah yang lainnya. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang disebutkan sebenarnya adalah jihad, tetapi karena jihad itu adalah merupakan ibadah, maka dikiaskan kepada ibadah yang lainnya yang insya Allah mudah-mudahan kita sebutkan sebentar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. 83 tahun tidak istirahat, tetapi beribadah. Mulai pagi, siang, sore, malam, tengah malam. 83 tahun itu bukan terhitung dengan istirahatnya. Kalau istirahatnya 12 jam, tidak beribadah, beribadahnya 12 jam, berarti terhitung 2 kali lipat. 83 kali 2, 164 tahun. Tetapi yang disebutkan 83 tahun atau 1000 bulan ini adalah ibadah yang berkesinambungan. Karena seluruh malaikat tanazzalu bahasa Arab turun berbondong-bondong, al malaikatu para malaikat, waruhu artinya ruh, tetapi para mufassir mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini namanya salah satunya ruh. Jadi malaikat Jibril itu turun ke bumi ketika memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam setiap tahun juga malaikat Jibril pasti turun. Sebagaimana perkataan Allah kapan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, jamaah sekalian akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan di ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Muncul pertanyaan, ini kan Lailatul Qadar kan satu malam, sementara Al-Quran itu diturunkan berkali-kali, bukan satu malam. Bahkan di dalam pelajaran Al-Quran hadis bahwa Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Artinya hampir 23 tahun. Hampir 23 tahun itu karena diturunkan Al-Quran semasa Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. Al-Quran tetap turun, ditambah dengan 10 tahun di Madinah. Berarti 13 tambah 10 tahun sama dengan 23 tahun. Namun kalau terhitung daripada turunnya Al-Quran, sebagaimana para ulama mengatakan 22 tahun, 2 bulan,
dan 22 hari. Berarti kurang 9 bulan, cukup 23 tahun. Nah, kalau begitu, hadirin sekalian, maksudnya satu malam, kapan? Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran ini turunkan 2 kali. Satu kalinya itu adalah sekaligus sebanyak 30 juz, 114 surat. Ulama lain mengatakan 6.666 ayat, ada mengatakan 5.000 ayat lebih. Itu diturunkan satu kali dari Lauhul Mahfuz. Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan itu dari Lauhul Mahfuz. Di mana itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu dari kajian tauhid, itu di atas langit ke-7. Karena pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj melalui masjid Palestina Al-Aqsa, Isra Mi'raj dari Mekah ke Al-Aqsa. Dari Al-Aqsa itu dibawalah Nabi Muhammad oleh malaikat ke atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, sampai kepada langit ke-7 dan Lauhul Mahfuz. Di sanalah menerima perintah sholat. Maka Al-Quran ini sebelum turun ada di bumi ini, semua itu yang 30 juz sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Maka turun pertamanya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, apa itu Baitul Izzah? Kalau Baitul Izzah itu bahasa Arab, artinya bait atau rumah, Izzah kemuliaan, rumah kemuliaan. Kalau Lauhul Mahfuz, Lauh artinya lembaran, Mahfuz adalah yang terjaga. Tetapi kita tidak boleh membayangkan besarnya seperti dengan lauhan, dan tidak boleh bayangkan adalah Baitul Izzah rumah kecil atau besar seperti apa, karena para ulama mengatakan Baitul Izzah itu di langit dunia. Kalau langit dunia berarti langit pertama, karena langit ini 7 lapis. 7 lapis. Sab'a samawatin tibaqo. Sab'a 7. Samawatin jamak samawat dari samau. Samawat langit-langit, 7 lapis langit. Tibaqo bertingkat-tingkat, berlantai-lantai, Tobak pertama, kedua. Kalau begitu Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz melalui langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 sampai kepada langit pertama yang disebut dengan Sama'ud Dunia, langit dunia, langit pertama. Maka yang kita saksikan yang sesungguhnya tidak terdeteksi penyaksian kita itu adalah merupakan langit pertama. Dan pesawat-pesawat yang terbang itu tidak ada yang sampai, tidak ada yang mampu sampai kepada langit kedua, langit ketiga, keempat, tidak ada yang tembus. Semua masih berada di dalam langit pertama. Karena setiap langit itu ada pintu, ada malaikat penjaga. Karena tidak bisa berangkat ke langit kedua kecuali melalui pintu langit pertama. Para ulama mengatakan pintu langit pertama itu pas berada di atas
negara Palestina, Al-Aqsa. Dalilnya mana? Karena waktu Isra Mi'raj naik ke langit pertama, kedua, ketiga itu harus Isra dulu dari Mekah ke Al-Aqsa dulu Rasulullah. Dari situ baru naik ke atas. Berarti disitulah menurut para ulama, berarti disitulah merupakan pintu langit pertama. Dan hadirin sekalian, di antara dasar yang lain bahwa setiap ada orang yang meninggal, maka ruhnya diangkat dulu ke langit melalui langit pertama, langit kedua. Kalau dia itu orang mukmin, maka para penduduk langit bertanya-tanya, ruh siapakah itu yang lewat? Ruh orang mukmin sangat harum. Itu menandakan memang secara pasti bahwa ada lapisan-lapisan langit sebanyak 7 lapisan, dan di situ setiap lapisan ada penduduknya, ada penjaganya, ada malaikat. Makanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke atas sampai kepada Lauhul Mahfuz, langit ke-7 ke atas, lalu kembali di langit berikutnya ada ternyata para nabi di sana menahan Nabi Muhammad, misalnya Nabi Musa dan beberapa nabi. Ini berat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Ajukan kembali, sehingga Rasulullah mengajukan kembali. Ini adalah merupakan kisah-kisah Isra Mi'raj. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu diturunkan satu kali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, langit pertama. Setelah Al-Quran tersimpan di langit pertama, wallahu alam seperti apa tersimpannya, di mana posisinya, hanya Allah yang tahu. Dari situlah lalu diperintahkan kepada malaikat Jibril menurunkan Al-Quran satu persatu, ayat per ayat, surat per surat dari langit ini, langit dunia. Dari langit dunia baru ke dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada 12 bulan. Ketika Al-Quran turun kepada satu bulan, maka bulan itu menjadi mulia. Namanya adalah bulan Ramadan, bulan termulia dibanding 11 bulan yang lainnya. Ketika Al-Quran diturunkan di hari, ada 7 hari, ternyata diturunkannya pada malam Lailatul Qadar, maka satu hari itu adalah mulia, hebat dibanding beribadah 83 tahun. Tanazzalul malaikatu war-ruh, malaikat turun. Para ulama mengatakan saking banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar, akhirnya para ulama mengatakan bahwa dimisalkan penuhi bumi, penuh bumi. Malaikat turun pada malam itu penuh bumi, sesak ini bumi. Hanya karena kita tidak mampu melihat malaikat. Kalau kita mampu melihat malaikat, maka ini dipenuhi lebih jauh lebih banyak malaikat daripada manusia. Bagaikan kerikil pasir di pinggir pantai, saking banyaknya jumlahnya malaikat. Kalau terlihat maka malaikat tidak ada terlihat rumputan, tidak ada bangunan karena begitu malaikat banyak. Maka pada malam Lailatul Qadar malam itu antum beribadah, maka antum merasakan bahwa malaikat ini penuh menyaksikan ibadah antum, penuh menyaksikan, melihat aktivitas umatnya. Siapa pimpinannya? Para malaikat. Yang mengatur adalah malaikat Ar-Ruh, malaikat Jibril. Maka disebutkan di situ Ar-Ruh.
bi rabbihim min kulli amri, itu urusan apa saja pada malam Lailatul Qadar tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini yang penting jamaah sekalian. Salam itu bisa berarti keselamatan, bisa berarti kedamaian. Salamun hiya hatta, sampai matla'il fajr, terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Azan subuh. Azan subuh itu terbit fajar. Malam itu bukan jam 12 saja malam. Malam itu dari maghrib itu sudah terhitung malam. Dari maghrib sampai azan subuh itu terhitung malam. Nah, jamaah Jumat sekalian, artinya kalau malam Lailatul Qadar itu beribadah, termasuk terhitung tarawihnya, termasuk mengajinya 1 juz, silaturahimnya terhitung sejak maghrib. Sebagian ulama mengatakan dari isya itu sampai terbit fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar sampai azan subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin sekalian, sebagai penutup khutbah Jumat di siang hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mewanti-wanti malam ganjil. Karena ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu malam ganjil. Malam ini adalah malam ke-21. Terus malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin itu adalah malam ke-23. Sampai 25, 27 dan 29. Dimanapun antum berada jamaah sekalian di rumah, maka wanti-wanti malam itu. Wanti-wanti malam itu. Tidur tidak menjadi masalah, tetapi sesungguhnya jangan lupa menyisihkan waktu untuk bangun sholat tahajud, bangun untuk mengaji minimal 1 juz. Karena kalau 1 juz saja dibaca pada malam Lailatul Qadar, bisa jadi nanti malam 1 juz saja, walaupun dibacanya itu pada isya, bukan hanya jam 2 malam. Dibaca 1 juz sama dengan membaca Al-Quran selama 83 tahun. Tidak terjumlahkan perkaliannya. Kalau di dalam setahun misalnya 360 hari, berarti sama dengan mengaji 360 juz. 360 juz dikali 83 tahun per juz, itu ada hitungan pahala per juz. Yang kita sudah tahu 1 halaman saja yang luar biasa. Per huruf saja sampai dilipat dengan sampai 700 kali lipat bulan Ramadan bahkan itu. Oleh karena itu siapapun antum, kita semua jangan lewatkan malam Lailatul Qadar, bahkan kalau bisa ikhtikaf. Mudah-mudahan insya Allah pada tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, baik itu di pesantren, di rumah, di mana saja, dan paling afdol adalah betul-betul mencari malam Lailatul Qadar agar supaya semua dosa-dosa diampuni, kemudian zat atau persiapan akhirat itu sudah terpenuhi dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim.